Ya, kita dalam bulan ini bicara tentang rela dibentuk. Ya, kemarin saya sudah jelaskan bagaimana kita dibentuk oleh Tuhan. Ketika kita bicara rela dibentuk, kita mesti harus berani untuk mempercayai. Itu minggu yang lalu. Hari ini kita akan bicara tentang berani untuk setia. Ya, berani untuk setia. Coba kita baca dulu ayat tersebut yang orange 2-3. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Yang bawah, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Jadi kalau Anda perhatikan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Dan memang kalau kita bicara kesetiaan itu bukan sesuatu yang mudah. Ketika kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata setia itu adalah berpegang teguh pada janji. Dan di dalamnya mengandung unsur taat dan ketekunan. Jadi orang yang setia itu bukan begini, tiap minggu ibadah setia sama Tuhan ya, ibadah tiap minggu datang ke gereja, ikut kegiatan gereja, itu kegiatan rutin. Tapi orang yang setia itu bukan hanya melakukan kegiatan rutin, tapi di dalamnya dia harus berpegang teguh pada janji Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, dia harus mau taat akan setiap perintah-perintahnya Tuhan. Yang ketiga, mesti bertekun di dalamnya. Itulah yang dinamakan setia. Jadi setia itu bukan hanya bicara tentang kegiatan rutin yang kita lakukan setiap harinya, bukan. Tapi setia itu bicara tentang bagaimana dalam kehidupanmu, apakah engkau berpegang teguh pada janji Tuhan? Apakah engkau tekun di dalam menjalani semuanya itu? Apakah engkau taat di dalam perintah-perintah Tuhan? Nah, itu baru masuk di dalam kriteria setia. Jadi kalau orang tiap hari mungkin dia ke gereja tapi hidupnya tidak taat, suka ngomel, bersungut-sungut, lah itu nggak setia itu namanya. Dia hanya setia dalam satu sisi, kegiatannya saja. Tapi dalam kehidupannya kepada Tuhan dia nggak setia. Makanya kalau kita bicara tentang kata setia, kita mesti holistik. Tidak boleh diambil dari satu sisi, tapi diambil dari keseluruhan bagaimana hidupnya, dalam kegiatan kerajinannya, bagaimana di dalam ketika dia menghadapi masalah, bagaimana ketika dia menghadapi satu pergumulan-pergumulan hidup. Apakah dia tetap taat, dia tetap setia? Ya. Nah, tujuan firman Tuhan hari ini adalah supaya rencana dan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita sebagai umatnya. Jadi saya banyak melihat orang itu gagal bukan karena Tuhan yang membuat dia gagal, tetapi karena dia tidak setia atau menolak apa yang Tuhan sedang lakukan dalam hidupnya. Saya kasih contoh seperti seorang anak dengan bapak. Kadang-kadang bapak itu memberikan satu didikan. Ya, seperti disekolahkan, dibiayai hidup. Ini sebuah kesempatan sebenarnya. Tapi seringkali banyak orang tidak setia di dalam semuanya itu. Akhirnya dia mengalami hidup yang gagal, bukan karena bapaknya tidak memenuhi itu, tapi karena dianya sendiri yang membuang kesempatan itu. Karena dia tidak setia di dalam semuanya itu. Tidak mau setia belajar, tidak mau setia untuk mengikuti satu, misalnya sekolahnya dengan baik, belajar dengan rajin. Nah, dia nggak mau lakukan itu. Akhirnya ketika kegagalan itu hadir dalam hidupnya, bukan salahnya siapa-siapa, salah daripada orang tersebut. Seperti dalam pekerjaan juga sama. Kemarin saya nonton di IGTV-nya seorang hamba Tuhan, dia wawancarai seorang CEO dari BCA, namanya Pak Yahya, siapa saya lupa.
Dikatakan begini, dia ditanya, berapa lama Bapak kerja di BCA? 30 tahun. Dan dia melalui setiap proses itu dengan setia. Kenapa? Karena dia tahu kesetiaan itu akan menghasilkan satu hasil yang maksimal. Bertekun. Ya, dia setia menjalankan itu. Nah, kita di dalam Tuhan juga sama. Bagaimana supaya rencana dan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup umatnya? Ya harus setia. Kalau Anda nggak setia untuk dalam hidupmu, setia di dalam mengerjakan bukan kegiatan, tapi mengerjakan keselamatanmu, maka engkau pada akhirnya gagal. Kalau engkau tidak setia, maka nggak heran banyak orang pada akhirnya nanti gagal. Kenapa? Karena nggak setia. Dalam Wahyu dikatakan yang dipanggil, yang dipilih, yang setia. Jadi bukan hanya dipanggil saja, bukan hanya dipilih, tapi yang setia. Setia apa? Setia di situ berpegang teguh pada janji Tuhan, pada firman-Nya. Setia dalam arti di situ unsur taat kepada perintah-perintah Tuhan, taat kepada jalan-jalannya Tuhan. Setia di situ mengandung unsur tekun untuk terus ya menjalankan kehidupan iman percayanya. Tekun, sabar. Nah, kita akan belajar dari seorang bernama Yusuf, yang saya katakan ini orang yang setia. Coba mari kita lihat di dalam Mazmur 105 ayat 16 sampai 22. Saya akan bacakan. Mazmur 105 ayat 16 sampai 22 dikatakan begini. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya, dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Ini Yusuf, ya. Yusuf itu orang yang setia. Yang pertama, setia dalam hal apa? Setia dalam proses. Nah, ini yang kadang-kadang banyak orang tidak suka dengan yang namanya proses. Kenapa? Karena proses namanya saja proses. Proses pembuatan roti. Ya, ada tepung terigu, mungkin ada tepung tapiokanya atau maizenanya, saya tidak tahu ya. Dicampur gula, terus mungkin di blender dulu, jadikan satu diadon ya, terus dipenyet-penyet. Waduh, prosesnya enak nggak? Anda makan donat enak, tapi pernahkah Anda tahu prosesnya sakit? Jadi proses itu butuh waktu, ya. Proses itu pasti nggak enak. Maka saya gambarkan di sini. Ya, ini di sini benih bertumbuh dan akhirnya hasilnya kelihatan. Karena untuk mencapai ke sini ini butuh proses. Seringkali banyak anak Tuhan, orang Kristen nggak suka proses. Proses itu apa? Setiap kejadian dalam hidupmu yang kau lalui setiap hari itu proses. Nah, seringkali orang menyalahkan hidupnya, menyalahkan keluarganya, menyalahkan semua yang ada, menyalahkan situasi kondisi untuk keluar dari proses. Sehingga ketika terjadi sesuatu yang buruk mulai menyalahkan, gara-gara orang tuaku, gara-gara mamaku, gara-gara papaku, gara-gara situasi kondisi, gara-gara pendetaku, gara-gara ABCD,
Kenapa? Karena dia nggak setia dalam proses. Lah, kita mau belajar dari Yusuf. Yusuf ini punya proses yang sangat berat, saya katakan. Coba kita satu-satu telaah ya. Pertama, Yusuf itu dibenci sama saudaranya. Jadi karena Yusuf itu disayang, anak kesayangan daripada Yakub papanya, akhirnya membuat saudara-saudaranya ini jadi iri dan akhirnya membenci. Tapi bencinya belum sampai yang benci banget, belum, masih benci. Suatu ketika Yusuf mimpi, ya ini memang agak-agak ya bikin saudaranya tambah benci. Dia mimpi suatu ketika dia punya tukul gandum, saudaranya punya tukul gandumnya dia berdiri, tukul gandumnya saudaranya semua nyembah. Terus mimpi yang kedua ada bintang, semua bintang, 12 bintang nyembah bintangnya dia. Lah, mimpinya itu menjadikan Yusuf semakin dibenci sama saudaranya. Jadi saudara saya benci banget. Nah, suatu ketika saudaranya lagi mengembalakan kambing, domba, pergi ke dalam satu daerah. Yusuf ini disuruh bapaknya Yakub, "Yusuf, kamu coba tengok tuh saudaramu, bagaimana kondisinya." Dan dia berkata, "Oke, Pak." Dia jalan, dia berangkat. Nah, ketika dia berangkat, saudaranya ini ya dari jauh melihat Yusuf. Wah, itu Yusuf. Mereka punya rencana licik. Yuk kita bunuh saja. Hari itu waktu mau dibunuh, Yehuda saudaranya berkata gini, "Buat apa kita numpahkan darah? Ini kan saudara kita. Lebih baik kita jual saja." Nah, yang kedua, jadi pertama dibenci, yang kedua dijual jadi budak oleh saudaranya. Waduh, ini proses yang berat ya. Setelah dijual jadi budak, dia dibeli oleh Potifar. Waktu dibeli oleh Potifar, dia dipekerjakan. Ternyata ketika Yusuf dipekerjakan, dipercaya, usahanya Potifar, apa yang dimiliki Potifar semakin diberkati oleh karena Yusuf. Lah, dalam kondisi begitu, dia lagi bersih-bersih, lagi enak-enak bersih. Potifar ini punya istri, namanya istrinya pejabat, pasti cantik. Sudah cantik, anggap aja mungkin seksi. Goda Yusuf. Yusuf masih umur 17 tahun, digoda. "So, yuk tidur sama aku yuk." Dikatakan digoda setiap hari, dibujuk. "Ayolah tidur." "Nggak apa-apa, suamiku nggak tahu." Tapi Yusuf hari itu menolak. Ketika dia menolak, dia suatu ketika lagi bersih-bersih sendirian, tidak ada orang, Yusuf digoda lagi. Waktu digoda, Yusuf lepas dipegang sama istrinya Potifar, dilepaskan itu jubah, dia lari dengan telanjang, terus difitnah sama istri. Karena jengkel, marah istrinya Potifar ini, dipegang jubahnya, dia panggil seluruh rumah, "Ini loh, aku mau diperkosa." Habis itu ditunggu suaminya Potifar, akhirnya difitnah, "Itu loh, budakmu itu mau memperkosa aku." Potifar marah, dimasukkanlah yang ketiga, keempat ke dalam penjara. Menurut literatur, ya saya baca, katanya itu penjara yang siap untuk hukuman mati. Proses yang berat. Di penjara dia melakukan yang terbaik, dipercaya oleh kepala penjara, ngurus semuanya. Dimasukkanlah juru minuman dan juru roti. Mereka bermimpi, Yusuf artikan mimpi mereka. Juru roti akhirnya mati, dikeluarkan terus akhirnya mati. Juru minuman agung dikembalikan ke posisinya. Yusuf ngomong gini sama juru minuman, "Nanti kalau kamu sudah dikeluarkan dari penjara, dikembalikan ke jabatanmu, ingat aku ya." Apa yang terjadi? Ternyata dilupakan jasanya. Nah, suatu ketika juru minuman ini ngaku dosa sama Firaun. Akhirnya karena film mimpi, tidak ada yang ngartikan, dia ingat akan Yusuf, dikeluarkan jadi orang besar.
jadi orang keduanya daripada Firaun, bahkan dikatakan sama seperti Firaun. Ya. Terus dunia ngalami kelaparan. Waktu dunia ngalami kelaparan, di Mesir ada makanan, ada gandum. Nah, hari itu Yusuf jadi orang keduanya Mesir. Nah, seluruh dunia datang ke Mesir, dan di antaranya ada saudara-saudara Yusuf yang menjual Yusuf. Ini yang paling berat. Ketika dia harus berhadapan dengan saudaranya yang menjual dia. Apa yang dia lakukan? Pengampunan. Proses pengampunan. Kalau Anda lihat proses-proses ini, ada 6 proses yang harus dihadapi Yusuf. Secara logika manusia, orang akan berkata gini, capek. Kenapa? Karena ini tidak enak. Ini proses yang sangat-sangat menderita. Yusuf punya alasan untuk mempersalahkan Tuhan. Yusuf punya alasan untuk mempersalahkan situasi kondisi. Yusuf punya alasan dengan berbagai macam alasan yang masuk akal. Tapi hebatnya Yusuf, dia setia dalam proses yang Tuhan berikan. Dia tetap di dalam prosesnya Tuhan dengan tunduk taat kepada Tuhan. Nah, kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan baru disakiti sudah begini, aku tidak mau ke gereja lagi. Orang gereja semuanya brengsek-brengsek. Baru dikecewakan sedikit, dilupakan jasanya, mulai kecewa. Tidak ingatkah dulu Pak Pendeta saya yang tolong Pak Pendeta, sekarang kok saya lagi kondisi begini, kok datang aja nggak datang-datang. Baru dikecewakan orang tuanya, mulai tak usah tinggal lagi di rumah, pergi dari rumah. Baru sedikit sudah ngomel, sudah berontak, sudah ini dan itu. Kenapa? Karena Anda merasa bahwa itu jahat. Jadi seringkali banyak orang Kristen itu gagal karena tidak mau melewati proses itu dengan setia. Jadi dalam proses ini memang diperlukan ketekunan dalam mempercayai firman-Nya, karena di dalamnya ada penderitaan. Jadi proses itu pasti menderita, nggak mungkin nggak menderita. Nggak usah jauh-jauh orang kerja aja, pasti mulainya dari namanya penderitaan. Mungkin disuruh-suruh, mungkin dihina. Tapi ketika dia jalani terus, walaupun ditekan, dia tetap dengan tekun melewati proses itu. Akhirnya dia akan melihat hasil. Tapi seringkali kenapa orang gagal? Karena dia nggak tahan dengan proses. Dia nggak tahan ketika diproses, ditekan, menghadapi problem-problem, dia berontak, dia keluar dari jalurnya Tuhan. Dia nggak mau tidak membiarkan dirinya untuk supaya ditekan, diproses oleh Tuhan. Nah, kayak kasih contoh orang yang gagal, bangsa yang gagal namanya bangsa Israel. Bangsa Israel di bawah pimpinan Musa itu bangsa yang tidak pernah mau setia dalam proses. Keluar baru, belum keluar itu, masih di Mesir. Waktu itu dia berhadapan dengan Laut Merah yang harus dibelah, Laut Teberau waktu itu. Ternyata mereka ngomel, kamu mau kami mati di sini kah? Padahal sudah lihat mukjizat loh, 10 tulah. Hari itu dibelah oleh Musa karena Tuhan suruh. Akhirnya mereka melewati, keluar dari Mesir. Mereka jalan-jalan. Satu ketika mereka haus. Apa yang mereka lakukan? Mereka mulai bersungut-sungut. Kamu mau kami mati di sini lah, mati kehausan kah? Bayangin. Dalam perjalanan lagi, mereka mulai dalam kondisi pingin makan daging.
Mereka mulai ngomong gini, enak di Mesir kami bisa makan daging, di sini kami nggak makan daging. Dikasih Tuhan 30 hari penuh makan daging. Sampai pada titik akhir, waktu mereka mau masuk ke tanah Kanaan, mereka mulai bersungut-sungut kembali. Jadi kenapa bangsa Israel tidak bisa masuk? Karena dia nggak setia dalam proses. Di dalam prosesnya dia selalu berontak, bersungut-sungut, ngomel, ngomong yang nggak benar, ya, selalu berkeluh kesah dengan yang nggak benar. Akhirnya bangsa Israel ini menjadi bangsa yang gagal. Nah, seringkali kita orang Kristen itu seperti bangsa Israel. Ketika ngalami masalah, ketika ngalami problem, mulai bersungut-sungut, mulai ngomel, mulai tidak terima, mulai menyalahkan ini, menyalahkan itu, mulai teringat masa lalu, mulai teringat ini dan itu. Akhirnya mereka keluar dari proses, sehingga hidup mereka pada akhirnya gagal. Jadi kegagalan itu bukan karena Tuhan memberikan kegagalan. Kegagalan itu karena kita tidak tahan dengan proses itu. Kita tidak mau setia di dalam prosesnya Tuhan. Berapa banyak kita tidak membiarkan Tuhan membentuk kita, tapi kita terus memberontak, menyalahkan situasi kondisi. Bahkan kita memilih untuk sakit hati, kita memilih untuk kecewa, kita memilih untuk hal yang negatif dalam hidup kita. Saya percaya setiap proses yang Anda lalui, kalau engkau mau setia, engkau mau tekun di dalamnya, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Anda tahu, buah zaitun untuk menghasilkan minyak yang baik itu harus diperas, ditumbuk, diperas berkali-kali, berulang-ulang, sehingga menghasilkan minyak zaitun yang murni. Seringkali banyak orang gagal karena tidak setia dalam melewati proses. Mereka tidak suka dengan proses. Mereka tidak mau dibentuk. Mereka tidak mau diperas oleh Tuhan. Dan dalam Mazmur 42 ayat 12 dikatakan gini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Apa yang membuat Anda dan saya tuh kadang-kadang tidak kuat? Karena tekanan di dalam jiwamu. Seringkali orang kadang kerja, kenapa dia seperti kutu lompat? Dia tidak kuat dengan proses, dengan tekanan dalam jiwanya, ingin berontak. Makanya anak itu ya, Anda yang anak muda, coba belajar tunduk sama orang tua. Itu Anda sedang belajar untuk diproses. Kalau orang tuamu kan nggak mungkin bunuh kamu, celakakan kamu. Karena di luar nanti Anda kalau nggak mau tunduk, berontak, Anda kerja, out, pecat. Itu real. Makanya orang sekarang itu kalau tidak belajar dari sekarang, nanti Anda nggak akan bisa menghadapi kehidupan yang real. Anda di bawah asuhan orang tua itu cuma kehidupan yang nggak real, biasa, belum menghadapi jahatnya dunia. Makanya coba kita tuh belajar. Orang yang kerja, coba belajar tunduk. Itu sesuatu yang mesti Anda belajar lakukan. Kalau Anda nggak bisa tunduk sama yang kelihatan, yang nggak kelihatan pasti nggak bisa tunduk. Jadi Daud ini waktu itu mengalami tekanan. Dia mulai ngomong, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dikatakan, mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Jadi ketika jiwamu ini gelisah, mulai bimbang, mempertanyakan Tuhan, orang itu selalu ujung-ujungnya berontak, keluar dari prosesnya Tuhan.
Firman Tuhan katakan, mengapa engkau tidak terlebih suka menderita karena aku? Kadang-kadang seringkali banyak orang itu tidak suka menderita. Orang tuanya bagaimana bisa bertobat kalau anaknya tidak benar? Percaya Yesus tapi karakternya nggak berubah. Bangunnya siang-siang, mengerjakan segala sesuatu nggak tanggung jawab. Bagaimana orang tuanya bisa bertobat? Anak juga. Bagaimana anak bisa bertobat kalau orang tua juga tidak mau, prosesnya tidak mau diselesaikan? Atau percaya Yesus tapi masih suka ngomel, gosip sana, gosip sini, jelekan orang. Hidupnya juga nggak benar. Mengajarkan hal rohani, tapi hidupnya nggak rohani. Bahkan ibadah pun nggak pernah, tapi nuntut anaknya ibadah. Anda bisa. Kenapa? Karena nggak mau diproses. Makanya kita ini sebagai anak-anak Tuhan itu harus mau diproses oleh Tuhan. Harus mengizinkan tangan Tuhan itu menjamah, tangan Tuhan itu membentuk hidupmu. Kalau tidak bisa. Kenapa? Karena kalau Tuhan nggak bentuk kita, kita tidak akan menghasilkan sesuatu yang indah. Lah waktu dibentuk itu ada tekanan pasti. Ada yang namanya kegelisahan di dalam dirimu, ketidaknyamanan. Tapi Daud berkata begini pada Job, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Lah ini kuncinya. Jika kau dalam kondisi begitu, kenapa Anda disuruh baca firman, renungkan firman? Kenapa Anda disuruh menyembah? Karena ketika kondisimu tertekan, ketika hatimu gelisah, jiwamu dalam kondisi lemah, kau perlu firman Tuhan dalam hidupmu. Kau perlu menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan dalam hidupmu. Nah, bagaimana Anda bisa kuat? Seperti orang sakit, apa yang dilakukan? Harus mau makan. Kalau nggak bisa makan, bagaimana? Diinfus. Pengganti makan. Orang sakit saja harus makan. Dan bagaimana kondisimu kalau kau sedang mengalami kondisi proses begitu? Ya harus mau makan. Makanan itu apa? Roh dan jiwamu. Apa itu? Firman Tuhan. Kalau kamu nggak makan, ya kamu akan lemah. Makanya banyak orang pada akhirnya mereka memberontak keluar dari proses karena merasa begini, tidak cocok. Tidak cocok. Nah, ketika dia merasa nggak cocok, maka dia mulai hidupnya nggak benar. Maka yang kedua, ketika orang itu setia dalam proses, maka dia akan setia untuk tetap benar. Dalam kondisi yang sulit, seringkali kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Teristimewa ketika diperhadapkan dengan kenyataan dan iman. Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan orang. Orang ini Kristen. Dia cerita dengan pengalamannya. Dulu dia begitu radikal, begitu sungguh-sungguh sama Tuhan. Ketika dia sungguh-sungguh sama Tuhan, bukan yang baik yang dia dapatkan, malah menghadapi satu kesukaran. Dia belajar untuk tetap percaya, tapi kok kesukarannya semakin hari semakin berat. Dia merasa begini, Tuhan kenapa aku menghadapi kesukaran begini? Akhirnya cerita demi cerita mulai dia kendorkan kepercayaannya. Dia berkata gini, sudahlah, tak usah sungguh-sungguh. Karena kalau aku sungguh-sungguh kok jalan tertutup. Akhirnya dia nggak mau bersungguh-sungguh lagi. Ketika dia tidak bersungguh-sungguh lagi, ternyata kok ada jalan terbuka. Dan ketika dia melihat itu, dia berkata begini, aku nggak mau sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Jadi kadang-kadang iblis sengaja membuat
sesuatu hal gejolak di dalam dirimu, di dalam satu kenyataan, ketika engkau sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi ketika engkau mulai tidak bersungguh-sungguh, tuh iblis sengaja membuka jalan supaya ketika kamu nggak sungguh-sungguh kok ada jalan. Tujuannya apa? Supaya kamu menjauh dari Tuhan. Makanya di dalam proses, setiap dalam proses, kamu mesti punya keputusan, aku mau tetap benar. Makanya kadang-kadang orang itu nggak kuat dengan proses, akhirnya nggak mau benar. Contoh, salah satu contoh, misalnya orang tua anak disakiti sama orang tuanya. Dia setia dalam proses, ya aku mau tunduk. Tapi pertanyaannya, dia mau benar nggak? Bagaimana cara benarnya? Dia harus mau ngampuni. Kalau dia nggak mau ngampuni, berarti dia nggak mau benar. Berarti sebenarnya dia sedang berontak terhadap proses, tapi karena dia nggak bisa melawan, akhirnya dia berkata, oke lah. Tapi hatinya penuh dengan dendam. Karena nggak mau benar. Dan saya waktu melihat Yusuf ini luar biasa. Kenapa? Karena ketika dia menghadapi proses, dia tetap mau benar di hadapan Tuhan. Ada dua proses dalam Yusuf yang berat. Ya. Yang pertama ketika Yusuf diperhadapkan dengan tipu daya, digoda oleh istri daripada Potifar. Berarti tante Potifar. Apa yang dilakukan oleh tante Potifar? Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa setiap hari, nanti Anda boleh baca di rumah ya, catat dulu. Setiap hari Yusuf itu dibujuk untuk tidur dengan dia. Tetapi apa yang dia lakukan? Menolak. Kalau Anda coba membayangkan seorang pria baru umur 17 tahun terus digoda oleh seorang wanita yang sudah punya suami, istrinya Potifar, ini seorang pejabat. Berarti istrinya ini pasti cantik. Terus setiap hari digoda. Ya, misalnya contoh sini Pak Ali, sebentar. Saya kasih contoh. Oh, yang lain aja. Alvin sini. Alvin. Ya. Tiap hari digoda begini. Bin, ayo yuk tidur sama aku. Sambil ditujukan sedikit. Sekarang kalau tiap hari digoda begitu, kira-kira tahan nggak? Nggak mungkin tahan. Nggak mungkin tahan. Karena kalau dilihat dari umur 17 tahun itu umur masa puber, di mana alat reproduksinya sedang berfungsi secara maksimal. Makanya umur 17 tahun itu paling riskan di dalam hal seks. Nah, Yusuf itu setiap hari digoda. Oke lah, Yusuf mungkin dia tidak tergoda karena usia mudanya. Tapi ketika dia jadi budak, Anda pernah bayangkan nggak seorang budak dideketin sama istri majikan? Disantap nggak? Kenapa? Dia pasti berpikir, kalau aku bisa dengan istri majikan, berarti aku dapat kakak besar. Betul nggak? Hidupku pasti lebih baik lagi dari seorang budak. Ditambah lagi, suaminya tidak pernah di rumah. Tapi saya katakan Yusuf ini hebat. Ketika dia diperhadapkan dengan tipu daya dosa, dia berani berkata tidak, dia pergi. Bahkan ketika dia difitnah, dia rela untuk difitnah. Bagaimana dengan hidupmu, Anda dan saya? Ketika tipu daya dosa menghampiri hidupmu, apakah kamu bisa berkata tidak, itu dosa? Dan kau tidak melakukan itu. Karena seringkali tipu daya dosa, kenyataan-kenyataan yang diperhadapkan itu lebih nikmat daripada satu kebenaran.
Kenapa orang bisa tergoda? Karena nikmat. Dan tidak ada namanya dosa itu nggak nikmat. Coba anak-anak muda ditanya, lebih suka berbuat dosa apa lebih suka berbuat benar? Anda boleh survei. Rata-rata mereka suka dengan dosa. Nakal enak nggak? Enak. Nonton film porno enak nggak? Enak. Main game yang nggak bener enak nggak? Enak. Coba suruh main game yang bener, nggak enak. Kenapa? Karena memang dosa itu nikmat. Ada yang selingkuh enak nggak? Enak. Kalau nggak enak nggak mungkin orang selingkuh. Betul nggak? Loh, kita harus bicara kenyataan. Nah, itu tipu daya. Ketika engkau disakiti, ketika engkau difitnah, marah enak nggak? Enak. Kumpul sama orang yang benar dan kumpul sama orang yang nggak benar, enak mana? Rata-rata mereka bilang enak yang nggak benar. Kenapa? Bebas. Orang yang benar sedikit-sedikit tak boleh, sedikit-sedikit jangan. Coba. Cenderungnya orang suka kumpul dengan mana? Orang yang nggak benar. Nah, pertanyaannya, apakah kamu sebagai pribadi yang percaya Yesus berani untuk setia tetap benar nggak? Walaupun semuanya nggak benar. Setia dalam proses. Seringkali ada seorang kadang-kadang karena orang tuanya terlalu keras, dia merasa nggak bebas. Ketika dia kumpul dengan anak-anak nakal, dia bisa bebas. Dia mulai wah hore-hore. Dia berkata gini, aku capek hidup begini, enak begini. Nah, ini yang kita harus pahami loh. Mungkin para orang tua atau mungkin orang-orang yang sudah berkeluarga, istrinya wah ngomel, suaminya wah ngomel. Ketika dia di luar mereka bebas, bisa ini, akhirnya mulai tergoda. Ketika punya masalah diperhadapkan dengan godaan-godaan yang di situ bertentangan dengan iman, apakah Anda tetap mau hidup benar? Itu pertanyaan yang Anda dan saya mesti perlu jawab di dalam dirimu sendiri. Jadi seringkali banyak orang tidak kuat dengan prosesnya Tuhan, akhirnya memilih untuk tidak benar. Ya, ini ayat yang ke-10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Jadi saya katakan, Yusuf tetap setia untuk hidup benar walaupun harus diperhadapkan dengan tipu daya dosa. Jadi beranikah Anda untuk tetap benar, setia untuk benar walaupun diperhadapkan dengan tipu daya dosa? Dan saya mau katakan tipu daya dosa itu dikatakan gini, hari ke hari. Berarti setiap hari di sekelilingmu itu ada tipu daya dosa yang kamu harus waspada. Bahkan yang paling riskan itu ketika kamu dalam proses. Apakah kamu tetap mau benar? Walaupun kamu menghadapi penderitaan. Jadi banyak anak Tuhan gagal untuk setia hidup benar ketika harus berhadapan dengan tipu daya dosa. Apalagi dalam kondisi-kondisi dia, ya kalau Yusuf ini kalau Anda perhatikan, dia dijual, dipercaya sama Potifar. Pada satu titik dia harus mengalami satu kondisi yang jatuhnya benar-benar jatuh. Bukan jatuh kondisi kerohaniannya, bukan. Jatuh secara kehidupan. Dari yang kehidupan yang kelihatannya diangkat, aman, terus dia harus mengalami kejatuhan, harus masuk penjara. Mungkin Anda ngalami juga ya. Hidupmu, waduh kamu dulunya ya cari kerja susah. Mulai Tuhan buka jalan, kamu sungguh-sungguh sama Tuhan, mulai wah doa sungguh-sungguh. Tuhan buka jalan, dikasih kerja. Waktu dikasih kerja, derajat hidupmu kelihatannya naik. Waduh, kau mulai nyaman di situ. Nah, iblis mulai menggoda.
Apakah kau fokus kepada Tuhan atau fokus pada pekerjaan? Seringkali ketika orang sudah nyaman di situ, dia merasa ini adalah kehidupan, mulai tidak lagi ibadah, mulai tidak lagi baca firman, mulai tidak lagi berdoa. Kenapa? Merasa begini, aku sibuk. Yusuf ngalami, ketika dia mengalami derajat dari dijual sama Potifar, dipercaya sama Potifar dalam kondisi tertentu, ternyata dia harus difitnah sama istrinya Potifar, difitnah memperkosa. Kira-kira bagi Yusuf punya alasan nggak untuk berontak sama Tuhan? Tuhan, kenapa? Aku udah sungguh-sungguh tak difitnah, masuk penjara lagi. Ada alasan nggak untuk tetap hidup benar? Ada alasan nggak untuk tetap menyembah Tuhan? Ada alasan nggak untuk tetap mengenal Tuhan dengan benar? Nggak ada alasannya. Tapi Yusuf tetap terus mau benar. Seringkali banyak anak Tuhan itu nggak mau benar. Seringkali banyak orang Tuhan gagal terus nyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa? Hati-hati ya, saya mau ingatkan, apa yang kamu miliki itu bukan segalanya. Jangan kamu merasa nyaman di situ. Jangan sampai itu dijadikan sebagai alatnya iblis untuk menipu hidupmu di dalam Tuhan. Kadang-kadang ketika orang membuat suatu proses, ya misalnya mengerjakan sesuatu butuh rehat. Kadang-kadang kalau engkau di dalam kondisi nyaman, Tuhan tuh lagi istirahat. Ya Tuhan mungkin, tunggu dulu, saya mau pikirkan dulu, mau tak bikin apa ya. Nah itu kondisimu lagi aman. Tapi ketika Tuhan sudah, mesti tak begini, Tuhan akan buat gejolak-gejolak. Itu firman Tuhan. Dan itu yang dialami Yusuf. Ketika dia dijual, dia kondisi waduh mungkin merana tapi Tuhan memberkati Potifar. Oleh karena Yusuf diangkat jadi orang keduanya. Yusuf luar biasa. Tapi kondisi tertentu, Yusuf mengalami satu kondisi yang gak enak, difitnah memperkosa. Halo, Anda semua, ketika Anda dulunya mungkin hidupmu begini dan begitu, susah cari kerja, Anda berdoa sungguh-sungguh, Anda bertobat sungguh-sungguh, terus Anda mengalami satu kondisi yang baik, tanda kutip baik, Anda aman. Ingat loh, jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah keluar dari proses, karena Tuhan belum berhenti. Jangan berhenti untuk tetap benar. Karena saya melihat banyak anak Tuhan itu berhenti tetap benar. Kapan itu terjadi? Ketika dia sudah tidak lagi mau mengutamakan Tuhan. Makanya orang kalau sudah berhenti mengutamakan Tuhan, dia akan sulit untuk mempercayai. Maka yang ketiga, setia dalam mempercayai Tuhan. Setia. Seringkali banyak orang ketika dia tidak setia dalam proses, dia nggak akan pernah setia untuk tetap hidup benar. Kalau sudah begitu, dia nggak akan pernah setia di dalam mempercayai Tuhan. Tapi ketika dia mau setia untuk tetap hidup benar, maka dia akan berjuang untuk setia di dalam mempercayai Tuhan. Lah, ketika orang mempercayai Tuhan, ada perkara sulit yang harus dihadapi. Ya, saya mau sampaikan perkara sulitnya. Jadi perkara sulit yang harus dihadapi Yusuf ketika dia harus mempercayai. Yang pertama, Yusuf harus berhadapan dengan kenyataan. Iman vs kenyataan. Coba kalau Anda berdoa untuk sesuatu, Anda berdoa untuk istrimu atau suamimu atau anakmu atau orang tuamu, Anda sudah berdoa
sudah setia dalam proses, sudah tetap hidup benar walaupun susah. Tapi ketika kenyataan terjadi begini, waktu Anda sudah sungguh-sungguh, kok suamiku, kok istriku, atau kok anak-anakku, atau kok orang tuaku tambah parah. Halo. Disinilah imanmu diuji. Apakah kamu mempercayai dengan imanmu bahwa Tuhanmu hebat, atau kenyataan? Ketika kamu sudah sungguh-sungguh kamu melihat sesuatu tidak seperti yang kamu inginkan, kenyataan yang terjadi tidak seperti yang kamu inginkan, apakah imanmu tetap percaya? Banyak anak Tuhan ketika diberhadapkan dengan satu kenyataan, dia berkata gini, stop, berhenti untuk percaya. Hari ini saya mau katakan, hati-hati ya, ini perkara sulit. Ketika seseorang harus menghadapi satu kenyataan, kenyataan hidup, itu yang paling sulit. Yang kedua, perkara sulit yang kedua, berhadapan dengan waktu yang panjang. Mempercayai Tuhan ketika berhadapan dengan waktu yang panjang. Berapa tahun Yusuf harus mempercayai Tuhan? 13 tahun. Umur 17 Yusuf dijual, datang ke Potifar. Umur 30 Yusuf jadi orang keduanya Mesir. Berapa tahun? 13 tahun. Dia harus mengalami problem, mengalami penderitaan. Apakah Anda mau tetap percaya ketika Anda harus berhadapan dengan waktu yang panjang? Seringkali ketika orang berhadapan dengan waktu yang panjang, orang berhenti untuk percaya. Contoh, kalau orang berdoa untuk keluarganya 1 tahun, mungkin 1 bulan belum dijawab, setengah tahun belum dijawab, 1 tahun belum dijawab, 2 tahun belum dijawab, apakah tetap masih mau berdoa? Apakah tetap masih mau berdoa seperti ketika pertama kali kamu berdoa untuk keluargamu? Apakah kamu tetap masih menangis seperti pertama kali kamu menangis untuk keluargamu? Seringkali orang ketika berhadapan dengan waktu mulai berkata begini, kelihatannya Tuhan gak jawab. Atau mulai membela diri, mungkin suamiku itu dosanya sudah kelewat besar, memang gak bisa bertobat. Padahal itu hanya untuk membela diri. Sebenarnya sudah tidak percaya. Jadi banyak orang itu putus asa ketika berhadapan dengan waktu yang panjang. Ketika berhadapan dengan waktu panjang, mulai mencari alasan untuk membenarkan dirinya, tapi sebenarnya hatinya sudah nggak percaya. Yang ketiga, hal yang paling tersulit di antara yang sulit ketika harus berhadapan dengan jiwanya sendiri. Ini bicara pengharapan, konflik batin. Ketika kau harus berhadapan dengan konflik batin, di dalam dirimu mulai berbicara satu dengan yang lain. Kalau Tuhan baik, kenapa mesti begini ya? Kok harus begini, dan begini ya di dalam batinmu? Satu sisi ngomong, percaya Tuhan punya rencana yang baik. Tapi satu sisi berkata gini, kok bisa begitu ya? Kok itu yang itu tidak apa-apa, kok apa-apa ya? Ini yang paling sulit. Tersulit di antara yang sulit ketika berhadapan dengan diri sendiri. Konflik batin. Saya percaya Yusuf ini berhadapan dengan konflik batin. Kenapa? Udah bagus-bagus difitnah. Waktu difitnah saya kagum dengan Yusuf. Dia diam 1000 bahasa. Diam. Saya percaya
Waktu dia pasti ada konflik batin. Kamu mesti bela dirimu. Kamu kan tidak lakukan itu. Mungkin di Alkitab nggak ditulis. Tapi saya bisa membayangkan posisi Yusuf ketika dia difitnah. Bagi seorang budak dia difitnah, memperkosa. Pasti di dalam batinnya, mungkin oke lah dia hari itu dia cuma hanya nangis, dia masuk penjara. Di dalam penjara dia pasti ada konflik batin. Kamu kan sudah benar, melakukan yang benar, ngapa kamu masih harus difitnah masuk penjara lagi? Tidak ada yang bela lagi. Satu sisi ngomongin, kamu mesti percaya bahwa janjiku ya dan amin. Dan hebatnya Yusuf, ketika dia berhadapan konflik batin, dia memilih untuk melakukan yang terbaik di dalam penjara. Karena dia mempercayai Tuhannya dengan benar. Berapa banyak di antara kita ketika kau menghadapi proses, kau sudah hidup benar, tapi ketika berhadapan dengan kenyataan, berhadapan dengan waktu, berhadapan dengan jiwamu sendiri, apakah engkau tetap mempercayai dengan melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Atau kau berhenti melakukan yang terbaik, sudah capek aku, tidak ada hasil, adalah buat apa, sia-sia. Kayaknya banyak orang kenapa pada akhirnya gagal ikut Tuhan. Bukan karena Tuhan gak mau terima dia, karena dia tidak mau percaya. Lah, kita lihat keberhasilan Yusuf dalam melewati semua itu dan setia dalam mempercayai Allah adalah karena Yusuf mengenal Tuhan Allahnya dengan benar. Ini kunci. Sehingga dia dapat mempercayai janjinya dan terus dapat berharap. Seringkali kenapa orang tidak percaya dengan Tuhan? Kenapa dia tidak setia di dalam hidupnya dalam kebenaran Tuhan? Karena dia nggak kenal. Kalau orang tidak bisa mengenal Tuhan Allahnya dengan benar, tidak mungkin bisa untuk tetap benar. Tidak mungkin untuk tetap bisa percaya. Dan ini sebuah proses. Makanya Anda dan saya ini mesti belajar mengenal. Bukan hanya tahu loh. Setiap kita ditanya, tahu Yesus, tahu siapa Yesus Juru Selamat. Tapi pertanyaannya, apakah kamu mengenal Tuhan Allahmu dengan benar? Apakah kamu bertumbuh di dalam pengenalanmu akan Tuhan? Apakah kamu mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari? Kenapa Anda disuruh membaca firman, merenungkan firman? Supaya Anda mengenal pribadi Tuhan setiap hari. Kenapa kamu disuruh berdoa setiap hari? Supaya Anda mengenal Tuhanmu dengan benar setiap hari. Karena tanpa pengenalan, Anda tidak akan pernah bisa mempercayai Tuhanmu 100%. Bohong kamu berkata percaya, tapi kau tidak pernah mengenal Tuhanmu dengan benar. Yusuf itu mengenal Tuhannya dengan benar. Apa buktinya? Di dalam Kejadian 41 ayat 15 sampai 16. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Dia bisa terus ingat dia punya Tuhan yang hebat. Berapa banyak Anda terus ingat kau punya Tuhan yang hebat, yang mesti disembah, yang mesti diutamakan, yang mesti diprioritaskan. Sehingga ketika dalam hidupmu kau bangun, yang pertama kali kau ingat adalah Tuhan Yesus Kristus. Ketika kamu bangun, pertama kali yang kau ingat, aku mesti baca Alkitab. Ketika kamu bangun, pertama kali kau ingat, aku mesti menyembah Tuhanku, karena Dia prioritasku. Siapa prioritasmu? Handphone kah? Atau Tuhan? Atau pacarmu? Atau suamimu? Atau istrimu? Atau anakmu? Seringkali banyak orang
Bangun pagi bukan cari Tuhan terlebih dahulu. Cari apa yang harus aku lakukan untuk keluargaku. Belanja dulu, masak dulu, baru nanti Tuhan. Mari kita belajar utamakan Tuhan. Ketika kamu mau memprioritaskan Tuhan, maka kamu akan bisa mengenal Tuhanmu dengan benar. Kenapa orang tidak bisa mengenal Tuhannya dengan benar? Karena Tuhan bukan jadi prioritas. Dia menjadi peringkat yang terakhir dalam hidupmu. Sehingga kamu beri waktu yang sisa. Bahkan mungkin kamu tidak memberi waktumu untuk Tuhan. Saya nggak setuju orang, Pak, memberi waktu kan bisa nanti waktu naik motor, bisa waktu kerja. Saya nggak setuju. Sedangkan kita mau ketemu orang saja, ketemu bos, Anda bisa, oh nanti kita ngomong-ngomongnya sambil naik motor aja ya, saya naik motor, kamu mesti lihat-lihat telepon ya, begitu kah? Ketika kau mau ketemu presiden, apakah kau hanya lewat telepon? Pak Presiden, kita lewat telepon saja ya, kita ngomong-ngomong lewat telepon, begitukah? Kau harus membuat janji memberi waktu khusus. Lah kita dengan Tuhan juga begitu. Saya nggak setuju orang berkata kita berdoa setiap waktu. Boleh, itu iya. Tapi kamu mesti memberikan waktumu secara khusus untuk kamu boleh belajar mengenal Tuhanmu dengan benar. Sehingga di dalam ayat 38 dari pasal 41, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Bagaimana orang bisa penuh dengan roh Allah? Ketika dia memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Dan itu tidak bisa dibangun dalam waktu sehari. Itu mesti dibangun terus-menerus. Makanya kenapa orang susah untuk percaya? Karena merasa bahwa apa yang dia percaya itu nggak mungkin. Jadi gini, bagi Tuhan membuat kita berhasil, memulihkan hidupmu, menyembuhkan engkau, itu dapat sekejap Tuhan lakukan. Tapi ingat loh, untuk Tuhan mengubah karakter kita dibutuhkan waktu yang panjang. Dan untuk itu semuanya kita harus ditempa, diproses, ditenun oleh Tuhan. Jadi bagi Tuhan begini loh, berkati hidupmu itu gampang, pulihkan hidupmu itu gampang, seperti membalikan telapak tangan. Oh Tuhan ciptakan langit dan bumi berkata jadi terang kok. Tapi yang menjadi kesulitannya Tuhan, yang menjadi problemnya Tuhan, yang menjadi kesusahannya Tuhan, ketika mengubah karakter seseorang. Tuhan butuh waktu yang panjang. Tuhan mesti nempa, mesti proses hidupmu, Anda dan saya, supaya dijadikan indah. Jadi benar-benar ini butuh waktu yang panjang, bukan waktu yang pendek. Makanya bagi Tuhan, berkati hidupmu gampang. Tapi pertanyaannya, yang Tuhan inginkan apa? Bukan masalah berkatnya. Apakah kamu bisa dipercaya? Karena ngubah karakter itu paling susah. Bagian kita apa? Harus rela dibentuk di sini. Tema kita bulan ini, rela. Kamu nggak rela, nggak bisa. Orang bisa rela kenapa? Percaya. Coba istri-istri hari ini saya tanya istri-istri di sini, kenapa kamu rela dimiliki oleh suamimu? Karena pasti kamu percaya. Makanya kamu rela untuk punya anak. Karena kamu percaya. Jadi kita ini mesti mau rela dibentuk Tuhan. Kalau Anda nggak rela, Tuhan nggak bisa nempa.
Kalau kita berontak terus, aku nggak bisa Tuhan. Nah, mempercayai bahwa apa yang dilakukannya itu adalah terbaik, bukan kecelakaan, walaupun harus mengalami proses penderitaan. Nggak ada namanya orang diproses, dibentuk, ditempa oleh Tuhan itu enak. Jadi seringkali banyak orang tuh keliru persepsi, perspektifnya salah tentang Tuhan. Oh, kalau aku percaya Yesus, semuanya baik-baik saja. Kalau aku percaya Yesus, semuanya jadi beres-beres. Semuanya jadi apik-apik saja. Tapi saya mau katakan, ketika Yusuf dikasih mimpi, dia harus dijual sama saudaranya. Dia harus masuk penjara. Dia harus mengalami proses. Baru mimpinya jadi kenyataan. Ketika Daud dinubuatkan jadi raja, dia harus melawan Goliat. Dia harus diburu oleh raja Israel yang namanya Saul untuk dibunuh karena Saul iri hati. Ketika Yesus mau menyelamatkan manusia, dia harus melewati proses yang panjang. Selama 33 tahun harus dididik di bawah orang tuanya, dia harus tunduk kepada orang tuanya, dia hormat kepada orang tuanya, bahkan dia harus sampai mati di atas kayu salib. Seringkali banyak orang keliru. Kalau aku percaya Yesus sungguh-sungguh, maka semuanya jalan rata semua. Maaf, enggak. Kalau Anda percaya Yesus sungguh-sungguh, maka Tuhan akan bentuk hidupmu supaya kamu jadi indah. Dan ketika dibentuk, bukan kesenangan yang Anda dapatkan, penderitaan yang Anda peroleh. Tapi Tuhan ngomong begini, waktu aku bentuk kamu, memang menderita, tapi aku berikan damai sejahtera dalam hidupmu. Bahkan kadang-kadang ketika kita dibentuk, seakan-akan semua dalam kondisi dalam hidup kita seperti seakan-akan kacau balau. Ya, saya mau katakan, orang kalau lagi dibentuk, coba rumah kalau lagi mau dibangun, kondisinya bagaimana? Pasti kotor, kacau, banyak pasir, ada batu, ada kayu, atau mungkin paku yang berserakan. Kenapa? Sedang dibangun. Coba orang kalau mau bagi bejana pakai tanah liat, waktu dibentuk semuanya kotor, tangan kotor, sekitar kotor, semuanya kotor. Kalau Anda mau bikin roti, bikin adonan roti, semuanya kotor, sekelilingmu mungkin tepung, tanganmu kotor, semuanya kotor. Tapi ketika itu jadi, Anda berkata, wow, hebat. Jadi ketika Anda dibentuk Tuhan, pasti akan terjadi sebuah kekacauan yang kelihatannya kacau. Itu bukan kekacauan, itu sebuah proses yang Tuhan sedang mau kerjakan supaya hidupmu itu menjadi indah. Tapi sayang, ketika terjadi kekacauan, seringkali banyak umat Tuhan mulai berkata gini, Tuhan tidak beserta hidupku. Aku capek. Orang mulai berkata begini, sudahlah cukup aku percayanya. Hari ini saya mau katakan, kalau kamu percaya Tuhan, mempercayai Tuhan, ingat ya, Tuhan ngomong begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai kamu semua, mengenai kita semua. Tuhan tahu. Ketika Dia berbuat sesuatu untuk membentuk kita, Tuhan tahu apa yang aku mesti buat untuk kamu. Pada waktu proses pembuatannya, mungkin kelihatannya seperti sebuah kecelakaan, mungkin ada kelihatan seperti sebuah kesalahan, tapi saya percaya itu semua bukan kesalahan. Tapi itu semua sebuah proses pembentukan untuk menjadi indah. Yusuf pada waktu saudaranya datang,
dia minta ampun, dia ngomong gini, kamu mereka-rekakan yang jahat buat aku, tapi Tuhan ubah reka-rekamu jadi baik. Bahkan di dalam Mazmur 105 dikatakan sampai genap waktunya, maka janji Tuhan digenapinya. Pertanyaannya, apa kamu mau setia mempercayai Dia? Ketika kamu diproses, apakah kamu mau merelakan dirimu diproses di bawah tekanannya Tuhan, untuk tetap tunduk kepada prosesnya Tuhan? Yang kedua, apakah kamu mau setia tetap benar walaupun sulit? Jadi itulah sebabnya kita harus mempercayai janji dalam kehidupan, janjinya dalam kehidupan kita secara konsisten, walaupun harus mengalami proses penderitaan karena mau benar, karena kita tahu bahwa rancangannya dalam hidup kita adalah damai sejahtera dan bukan kecelakaan, sehingga apa yang dijanjikan terrealisasi dalam hidup kita, bukan kita tolak. Kenapa banyak orang gagal di dalam dia mengikut Tuhan? Akhirnya dia kembali lagi dalam hidup dosa. Bukan Tuhan memberikan kegagalan, karena dia menolak apa yang Tuhan rancangkan dalam hidupnya. Bukan Tuhan, tapi orang tersebut yang menolak. Kenapa? Karena tidak percaya. Kalau orang nggak percaya, susah. Orang Israel di bawah pimpinan Musa, kenapa tidak bisa masuk? Apakah Tuhan tidak mengizinkan masuk? Enggak. Bukan karena Tuhan tidak mengizinkan, karena orang Israel tidak percaya. Dalam Ibrani dikatakan, karena ketidakpercayaan mereka, mereka tidak dapat masuk. Ingat loh, kegagalan itu bukan karena Tuhan bikin, tapi karena kita yang membuat gagal. Karena kita tidak mau setia di dalam proses, setia untuk tetap benar, setia dalam mempercayai. Siang hari ini saya mau mengajak setiap kita, yuk kita mau belajar setia. Bukan setia pada waktu kita senang tok, tapi yuk setia pada waktu kamu mengalami penderitaan itu. Kamu tetap mau berkata, Tuhan aku mau setia, benar. Aku mau mempercayai janjimu. Amin. Mari kita datang.